pelit ilmu anjing. Ya udah, tangan. Soalnya orang pas ngedit tuh kan ada optical flow apa itu Nggak orang mainin. ngaruh gitu. Nggak orang mainin. Mungkin karena ya itu apa namanya device-nya kali beda-beda. Mungkin. Oh iya, ini lebih canggih. Yang ini lumayan lah. Bener merendah anjing. Satu berani tapi cuma 15 menit anjing. Gambarnya bagus, Gambarnya tapi bagus. dibatasi, dibungkam. Iya, maaf ya kalau ada yang lihat burem gitu. Ya, masih pakai poco, maaf semua. Ya, Tapi- balada. Balada. Hayo balada tidak. Balada podcast lah. Asli. Pengen tuh bingung aja sebenarnya. Kan itu tuh kayak podcast, talk show. Variety show beda kan? Beda itu mah ada yang Coba H2C gitu. tiup-tiupan tucunguk, tau nggak yang Jepang? Aji. Ada bener, jadi tub gitu, apa pipa gitu, pipa bening gitu. Iya tuh B. Terus jadi ini kayak personelnya apa tuh 48 yang ori Jepangnya tuh? Aduh lupa. Eh, Benteng Takeshi. Bukan anjing, apa namanya? Aduh, kan ada JKT48 nih di sini. AKB. AKB. Jadi personil AKB ini teh ikutan variety show. Jepangnya suka aneh-aneh tuh. Iya Gitu-gituannya. Freeze terus. Terus ada ada yang kurang inget banget. Jadi kecoa nih mati ditaruh di tub itu. Nah di ujung kedua pipa itu teh mulut sama mulut lagi, mulut orang tiup-tiupan. Jadi yang kalah Kecoanya nempel. masuk ke dalam mulut. Aneh banget. Di Jepang, Tapi bre. AKB48 yang ininya. AKB. Terus ada lagi yang agak jorangnya dikit, aing inget yang apa? Bikini gitu, bikini rajut. Nah, ditaliin ke ini cowok-cowok paruh baya gitu. Jadi ada talinya udah mau copot nih. Ditaliin si ujung talinya itu teh ditaliin ke si pria-pria paruh baya ini. Pakai jepitan baju yang di ini ke pentil cowok itu. Jadi kan dia harus menarik ke ujung sana kan sampai supaya si bikini ini teh terbongkar gitu. Tapi sakit-sakitan gitu kan. Tapi semangat banget. Yes. What? Aku nonton variety show gitu tuh kurang tertarik aja sebenarnya. Juga enggak, itu nongol aja di Kan bisa di skip lagi. YouTube, kan orang pertama ya cewek bikini pren gimana? Astagfirullahaladzim. Sekuat-kuatnya I'm just a Sekuat-kuatnya man. iman melompat. Mana kan namanya imam. Enggak, tapi gini loh. Maksudnya sekarang tuh kan kita kan lagi bikin podcast nih. Bukan sekarang kita 2 tahun kita bikin podcast. Bukan sekarang doang. Iya, nonton lah anjing. Ya, kita udah 2 tahun nih bikin podcast. Tapi kita berdua nih yang ngobrol. Tapi ada juga talk show. Oke. Talk show mengundang kan. Kayaknya tahu deh ini bedanya apa. Apa? Talk show kan? Show kan? Aing tahu. Enggak. Gong. Enggak, Mbak. Mana yang tonton deh semua talk show ya, mau lokal mau luar, pasti ada penontonnya. Di dalam studionya. Gini, kita mah nggak ada karena nggak bisa bayar. Bukan, kan bedanya podcast sama talk show kan anjing nih dengerin nih. Oke. Podcast kan setahu orang ya definisinya. Kalau misalnya ada yang tahu definisinya boleh ditulisin di kolom komentar. Tapi setahu Ogut, podcast itu cuman sebuah siaran kan dari casting kan, Ya, broadcasting cast. kan maksudnya. Jadi siaran lebih dari 1 orang hostnya yang ngobrol nggak ada temanya. Jadi ngobrol biasa aja nongkrong. Kayak kita nih. Kayak kita gini nongkrong. Ini kita mah ada temanya, mungkin kita hibrida podcast apa Enggak, gimana mungkin lah. kan ya udah. Mungkin tema besarnya ada, tapi nggak usah ada poin. Ya kayak nongkrong aja, nongkrong lah gitu. Nongkrong dikasih mic udah gitu. Ya kan kalau nongkrong juga pasti ada temanya dulu. Iya, tapi maksudnya bisa loncat-loncat kemana-mana. Oh, iya. Jadi abis ngobrol ini tiba-tiba apa. Kan tongkrongan kan nggak pakai cue card. Masa nongkrong ya abis gitu kita ngobrol Ya, ini ya. tapi ada ini Ada aja. rundown-nya gitu. Kan ada biasanya. Ngobrol ada Per jam 10. itu, Jam 12. itu mah brokot aja.
Nah ini juga Nggak ada kan terus aturan yang- pasti. Iya karena nyata terus terus talk show. Nah, talk show itu karena dia show kan maksudnya teh. Dia Ya talk. ada ya show itu pertunjukan orang ngomong kan maksudnya. Ditonton secara live. Oke. Kayak teater. Oke. Teater berarti show, pertunjukan kan ada penontonnya di dalam gedung itu gitu. itu teater show jadinya karena Yes. gitu. Terus kalau misalnya nontonin rapat DPR kan di live. Enggak, itu jadinya kayak podcast tapi banyakan. Oh, Karena penontonnya nggak live. harusnya itu yang namanya podcast. Kenapa coba? Kenapa coba? Lu kesel banget ya sama DPR pasti. Enggak, karena nggak ada poin. Ini harus jadi teaser nih. Karena nggak ada poin. Bagus banget. Gila, Itu terlatih. podcast. PR-nya Karena bagus. nggak ada poin. Oh, itu sebelah situ komedi industri gitu ya. Nah, itu dia kan. Mohon maaf nih. Karena sedikit dampaknya, kurang. Ya jelas Oh, lah tapi gitu. apa pas kemarin itu Nah. etanol 10% etanol itu aing gini ya. Gini. Orang tuh kan gak ngerti otomotif. Iya. kan? Goblok lah orang. Aing gak ngerti dampak etanol pada motor aing akan seperti apa Iya. dan lain-lain. Makanya orang perlu pandangan ahli. Nongol lah Om Fitra Eri kan. Ya. Sebagai yang hidup matinya demi mobil lah gitu dalam tanda kutip. Dia ngomong bahwa etanol itu punya sifat menangkap udara di atmosfer. Kemudian karena menangkap air dari atmosfer. Kalau misalnya bensin kita mengandung air, berarti korosi. Nah itu gitu-gituan aing ngerti tuh. Kalau misalnya korosi, jadinya nanti tangki jadi berkarat dan lain-lain. Semakin tinggi. Tadi aing, sekarang mana? Jatuhnya ke bawah lagi. Wah, kayak iyat itu. Lihat ngicu terus. Makannya bismillah dulu. Makanya jangan Makan gerasak kerusuk. jangan ngomongin Pak Bahtera. Tapi ini kan kita nggak tahu ya, ini akan tayang kapan gitu. Mungkin isu etanol ini teh pada saat video ini keluar udah beres gitu. Ya. Mungkin gimana nggak tahu ya. Tadi apa mana tadi? Fitra Eri. Ya udah Korosi. beres itu yang tadi Hmm. si ya ternyata kalau misalnya gitu ya bahaya juga ya. Bahaya. Tambahin etanol begitu. Kalau ditambahin alkohol 70% aja boleh nggak? Nah gini, dicampur air aja. Itu teh udah bisa bikin rusak. Iya, ya ini kan dari etanolnya dia bisa menangkap air di atmosfer. Atmosfer itu kan ada di mana-mana, termasuk ke dalam tangki. Bahaya. Bahaya karena kandungan airnya tinggi, katanya gitu. Jadi ya janganlah, PR-nya lah diperbaiki. jangan dikasih tahu maksudnya. Kalau dikasih tahu kan jadinya ngambek. Coba Makanya, kalau kita nggak tahu. kan udah kelamaan nggak tahu jadi dibego-begoin terus. Maaf. Nggak, tapi tadi kata si Imam, podcast, apa bedanya podcast sama talk show menurut Ogut begitu. Kan dari slangnya broadcast kan. Broadcast artinya kan luas, dari luas kan gitu. Ya. Menyampaikan sesuatu secara luas gitu maksudnya gitu. Hmm. Casting kan maksud. Casting mancing. Tenene. tapi maksudnya gini, orang nggak tahu ya. Bisa teman-teman bisa coba share, coba kalau misalkan ke kita yang konsepnya juga kayak kita juga. Apa tuh? Ya kalau misalkan yang kita lakukan ini disebut podcast, kita berarti udah hampir berapa ratus video lah, udah nggak tahu yang kita buat secara berdua. Berarti kita menyematkan nama podcast di kita tuh ya bisa dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa harusnya. Seharusnya begitu. Kalau nggak salah, Om Deddy Corbuzier juga bersepakat ya podcast itu. Makanya dia nggak pakai podcast ya. Enggak, dia kan pakai podcast kan. Podcast Deddy Corbuzier itu teh. Close the door kan. Iya, tapi konsepnya tuh podcast. Nah, podcastnya begitu. Katanya begitu. Awal-awalnya. Apa Om Deddy harus ngundang kita? Kayaknya kita kayak ngundang Om Deddy. Kita ngundang Om Deddy kali ya. Keren ya. Keren juga. Sempit ini kursinya nggak bisa segini nih. Badannya gede. Kalau kita kan badannya gendut, bukan gede. Betul. Kalau dia badannya Atau gede. nggak, Bang Jimmy lah main sih. Waish. Naik haji itu. Kayaknya, hah? Naik haji itu kan waktu itu. Nah, oh, orang starstruck pasti.
Nggak bisa ngomong. Pengen siapa Kang Uli kalau setelah kita berpuluh-puluh episode kita ngobrol sama orang. Kayak bisa ngedit ya ini nanti. Oh paling ke arah orang dong. Apa? Bintang tamu? Bintang tamu. Ya kita review aja ini ibaratnya kayak Akhir tahun ya? akhir tahun. Apa Pleidoskop. Ini siapa ya? Kita kan kayaknya mulai gencar nih tahun ini. Tahun ini kita banyak bintang tamu tahun ini. Banyak bintang tamu. Tahun ini 30. Ya alhamdulillah 30 episode kita MTQ menutup season pertama lah ya. Ya. Kita season pertama kita. Aing siapa ya? Mana dulu deh, belum kepikiran. Yang orang pengen Yang memungkinkan ya maksudnya gitu. Atau siapa aja boleh deh. Mau hidup mau mati gitu. jangan dong. Kalau jangan deh takut kalau yang mati tadi mau gitu. Enggak sih datang lagi udah di mimpi orang. Kalau podcast di mimpi. Nggak apa-apa. Cakep. Enggak ada. Jadi siapa ya? Orang pengen Jason Ranti sih. Jangan nanti ya. Bang JJ. Kayak wah, ini kita bisa ngobrol tanpa harus ngobrol. Oke. Lempar satu kata udah diem gitu, bisa gitu tuh. Dan nggak apa-apa ditolerir gitu sama penonton deh. Jason Ranti ya. Benerang. Pengen Jason Ranti. Yang absurd aja udah. Orang Gofar sih kayaknya. Yoi cuy. Ya, Bang Gofar kayaknya. Gofar ya. Gofar Hilman. Enak tuh kayaknya Bang Gofar juga. Kok Gimana? Ya ngobrolnya. Kalau ngobrol. Orang pengen itu sih. Semoga 2026. Tapi pertanyaannya kenapa mana mau bikin ginian? Bikin podcast. Iya inilah segala macam ini. Ya pasti jadi media orang untuk mencurahkan pemikiran Unek-unek. orang aja, unek-unek gitu, apapun itu gitu ya. Orang lagi sedih, orang lagi happy, apa segala macam teh. Wah kayaknya bisa orang tuangkan di materi. Yang lebih banyaknya mah happy dong. Enggak juga. Enggak juga. Ya enggak, maksudnya kan karena orang percayanya gini maksudnya. Iya, dia happy terus aja. Jujur. Itu dia. Bang Wancoy kali ya. Bangsat tuh inget episode itu tuh bangsat. Nah, tapi maksudnya kayaknya salah satunya itu. Terus sekarang kan medianya teh beda ya. Maksudnya kayak dulu mah maksudnya masih gampang di usia orang gitu. Untuk nongkrong teh. Di usia mana sekarang apa di usia mana Di usia dulu? orang sekarang. Oke. Untuk datang ke tongkrongan buat ngobrol-ngobrol hal baru apa segala macam teh, energinya sudah mulai berkurang gitu. Jadi sekarang kayak misalkan kita ngobrol kayak gini, terus misalkan ada penonton, mendengar gitu, ngerespon kita teh, jadi kayak ya udah kita punya medianya untuk sama-sama saling ngedengerin gitu. Kalau misalkan teman-teman punya keluh kesah juga bisa dibagi ke sini gitu apa segala macam. Jadi kayak medianya aja buat nongkrong gitu ya si podcast ini teh. Itu sih awalnya bukan keresahannya ya. Ya mungkin keresahannya benernya. Pengen bikin ini teh kayak gitu. Kang Wali kono? BU. Aing rek ngomong jorok anjing. Enggak. Orang suka ngobrol. Nah, Ngobrol sama mana bisa berjam-jam gak putus. ya. Sementara pacaran bertahun-tahun aja kita bisa putus loh, friend. Bisa, bener. Ngobrol berjam-jam sama mana teh nggak putus. Kadang bisa sampai subuh gitu kan. Kan observasinya dari situ. Kalau mau pilih lawan main tuh. Ya enggak? Nah, Orang nyarinya dari situ dulu. Dia bisa, oh nih anak ini asik nih kalau diajak ngobrol apa gitu. Nggak nyambung tapi banyaknya teh karena nggak nyambung tapi jadi seru. soalnya kalau nyambung Nggak rame, biasa Udah, aja. gitu-gitu. Nggak bisa dijual kalau nyambung.
Iya kan? Oke. Ya kalau gitu seminar aja kalau semuanya nyambung mah. Benar. Ya kan ada debatnya. Ya manusia banget maksudnya gitu, nongkrong yang manusiawi banget. Kalau misalnya ada nggak suka, ya bisa diutarakan. Ya, Nggak suka gitu. Wah, Betul. seru juga ya. Terus sudut pandangnya beda. Orang sih akhirnya jadi, karena orang seneng ngobrol ternyata ngobrol bisa dibikin sebuah karya gitu. Bahwa ngobrol teh udah karya gitu. Ya. Ya kan, tinggal kumaha carana membuat ini menjadi wujud lah gitu, misalnya kumaha carananya. Terus kan kita dulu nongkrong juga kalau ngobrol ditontonin orang-orang kan. Itu udah talk show itu. Iya ya, kita ngobrol ada show. Iya, ditonton orang-orang, ntar orang-orang ketawa. Ada tuh beberapa kawan kita yang cuma diem, nungguin kita ngelucu aja. Capek, mereka nggak tahu gimana sih. Bang. Nungguin kita ngelucu, ngomong jorok. Jadi ngomong jorok tuh jadi komoditas gitu. Gini. Kan selalu ada yang bilang tuh kalau kita jadi penghibur di tongkrongan, itu sebetulnya kisah hidupnya berat. Oh pastilah. Oh pasti. Kita mengutarakannya di sana. Ya gitu. enggak, maksudnya teh kan pada saat itu gitunya. Ini kursi ini nih percis. Kursi ini 5 tahun yang lalu gitu. Kita teh ngobrol, kalau ngobrol ditonton sama anak-anak yang sama-sama terdampar juga gitu, terus jadi wow ketawa-ketawa gitu. Kan yang dominan ngobrolnya pasti cuma kita bertiga, orang, Maneh, si Paksi. Iya, atau si Lail lah. Atau Lail kalau lagi ada. Kan itu soalnya personil yang 2 itu mah ganti-gantian kan Iya datangnya teh. Kadang keluar malam gitu kan. Dua-duanya keluar malam, terus siapa yang balik paling pagi lah gitu misalnya gitu. Nah udah jadi, oh iya kenapa enggak ya dicoba gitu. Iya. Karena orang lihat ada yang pendahulunya sudah ada yang melakukan ini gitu. Dan formatnya seperti yang orang pengen gitu, maksudnya gitu formatnya tuh. Dominan banget ya ini. Kang Maldi look up-nya ke siapa? Ngobrol lah. Kenapa? Itu environment yang orang mau. Maksudnya ya apa sih? Dia tidak berusaha menjadi siapa-siapa selain dirinya aja gitu. Ngobrol saya. Iya. Nggak Jimmy Multazam tidak berusaha menjadi seorang news anchor gitu. Dia malah lagi nongkrong aja udah, seperti yang dia lakukan di tahun 95 gitu. Iya. Benar. Gitu. Orang si Green Boys sih sebenarnya sekarang mah. Nah, sama. Nah, itu. Percis, Green Boys itu kan gitu juga tuh. Tiba-tiba ada yang jujur. Ya itu kan maksudnya itu kalau si Oke, express ya ke bawah. Rico Lubis kan bilang udah bukan sebuah tren tuh orang. Memang balik gitu. Kalau ngomong gitu, bancoy. Ya kan dia dengan pikiran abstraknya apa segala macam kan nggak ada yang punya tuh. Otentisitas. Nah itu. Kalau udah clear. Anjing. Pagi. Ketawa. Kalau ketawa kesannya jadi ngejek. Enggak, Pagi. Kita hormat sama Pagi. Terima kasih atas ilmunya. Betul. Banyak banget yang bisa kita ambil. Orang Green Boys. Karena itu benar-benar kan kesannya teman SMA udah gitu. Oke, ini yang tajemin ya. Siap nggak? Siap. Oke gini. Yang mana tonton sama yang orang tonton temanya sama. Iya, nongkrong juga. Iya. Sekarang Green Boys itu tuh teman SMA yang nongkrong tahun 95 kan gitu. Oh iya benar. Tahun 90-an lah anggap. Ya. Abang-abangan kan gitu. Jimmy Multazam sama siapa Ricky Malau. Itu teh dia cara mereka ngobrol setiap hari berkomunikasi dibawa ke tahun ini. Iya, orang nonton karena orang hidup tumbuh besarnya nonton orang-orang yang kurang lebih sama kayak mereka gitu. Melihat. Kayak misalnya ya makannya orang kayak studionya terlalu mewah, aduh nggak kena nih. Kurang gitu kayak nggak terlalu berjarak jadinya. Iya benar. Menurut orang ya. Orang kalau ngajak mana syuting juga kan tempat kita di itu aja di gang. Iya, maksudnya ini aing mah tidak, maksudnya orang nggak belum pernah orang masuk studio itu, jadi orang nggak punya visi apa-apa gitu misalnya tuh soal itu gitu. Ya orang nongkrong sama mana aja di dalam bedeng. Iya, makanya mungkin itu mungkin kita lebih nyaman di awal pakai konsep podcast. Iya, karena kita berdua ngobrol. Minimalis gitu. ya. Kita berdua ngobrol dari ujung ke ujung gitu. Tanpa poin apa segala macam karena ternyata banyak yang dibahasnya.
Di off cam juga sebenarnya obrolannya kurang lebih sama-sama juga gitu maksudnya. Lagi tiba-tiba lagi bahas politik ya bahas politik. Enggak, itu mana? Pasti. Karena kalau ngelihat geopolitik kita sekarang, Asli geopolitik. terus sama apa namanya? Happy Asmara yang dulu pernah membara. Itu dia. Terus kayak IKN kemana terus? IKN itu Ikke Nurjanah kan maksudnya. Anjir. Kaget orang tiba-tiba ke sana. Cepet ya. Cepet. Banci pinter kan aing. CLBK. Cinta lama bakal kawin. Cilebak, CLBK mah. Ada tuh di Cibaduit Cilebak. Tapi bener apa namanya itu yang jadi yang jadi poinnya yang jadi keresahan orang teh kita juga punya program talk show, kita punya program podcast gitu. Mungkin bedanya di interview kalinya. Kayaknya kita belum punya sih program talk show mah. Udah nggak ada yang nonton secara live. Oh, Iya kan? harusnya begitu ya. Ellen aja misalnya mana siapa nonton siapa talk show. Hitam putih deh. Iya kan? Oke. Di dalam studionya ada penontonnya. Maksudnya begitu. Pembedanya kayaknya itu doang deh. Kayaknya pembedanya itu doang. Ellen DeGeneres itu kan. Bukan anjing. Maksud DeGeneres. semua umum. Iya sih, kayaknya bener itu. Pembedanya itu ya. cuma ada yang nonton secara live aja. Makanya kenapa kalau si Ngobrol bikin yang live tuh, ya jatuhnya jadi talk show. Selalu rame-rame gitu yang jadi ada panelis gitu. Maksudnya panelisnya ada bintang tamu. Ya. Ya kan? Nah yang sisanya ya berdua aja mereka gitu kan. Ada yang tontonin paling selewat, kru gitu misalnya nontonin. Benar. Nah itu yang disebut podcast, meren gitu. Ya. Kang Maldi, lamun misalnya kemarinnya dari selama kita MTQ, yang paling menarik siapa? Yang paling berkesan lah. Pak Egi, Pak Egi. tentu saja. Banyak ya yang... Pak Egi, orang kalau yang berkesan dalam konteks banyak banget yang membuka omongan beliau yang membuka mata orang gitu. Oh, Pak Egi. Tapi kalau yang paling relax gitu nya, Relax. yang orang nggak usah kerja terlalu banyak adalah Paksi. Ayo nggak usah kerja itu biarin aja dia ngaco sendiri. Pak, apa waktunya kita sekarang kali yang bikin nih kita nih. Apa? Sama Paksi. Apa kayak nanti kalau ada program. Susah ngejar jadwal. Kan Aing bilang juga dia kadang di Amsterdam, besok Boyolali. Edan. Gitu kan. Jomplang. Kalau orang kayaknya selama MTQ-an paling tadi kalau misalkan dibagi dua gitu ya. Mau dibagi lebih dari 2 juga nggak apa-apa. Zulfa. Oh, Zulfa. Nah, saat ini itu dia lagi gagas acara bagus banget tuh. Apa tuh? Saat ini ya. Kemarin baru penutupannya. Jumahan Akbar. Oh. Jadi dia tuh sama teman-teman. Ini ya? Ini sih. Yang si Bob ya main ya? Perpustakaan Aib. Iya. Itu dia sama teman-temannya tuh punya program reguleran di situ, namanya Jumahan tiap hari Jumat. Jadi isinya tentu sajalah dunianya Zulfa lah itu mau gitu isinya. Zulfa karena orang ketertarikan untuk membaca orang sedikit naik. Nah, dibukain tuh pintunya tuh sedikit tuh. bertahun-tahun main-main sama orang nggak tergugah tuh ya. Jauh banget sih. Karena lebih banyak menghakimi. Itu dia satu. Masa mana belum baca? Gak, karena smooth gitu kasih tahu. Nggak ada analoginya pinter lah. Terus kalau yang seru sama Bob juga seru sih. Sama Bob. Sama si itu juga si Ipul. Kemana itu anak ya? Bingung nggak? Sama ini sih. Kalau misalkan yang seru mah sama Egy Uci orang seru. Sama Mang Adeo seru. Mang Adeo seru. Yang di Pos Kamling tuh. Tempat. Apa? Nah, dari tempat. Oh, setnya maksudnya? Setnya. Lokasinya. Yang paling menyenangkan. Sama Mang Adeo itu. Mang Adeo. Mang Adeo. Ya karena itu. Acik. Ini nih. Itu yang sebenarnya visual yang orang pengen. Kayak gitu. Orang lalu lalang. Ya udah nongkrong aja. Ada tulisannya rombongan RW mau ke Pangandaran gitu kan. Ya udah. Begitu aja. Orang estuari. Yang di pemancingan itu. Pemancingan.
Sayangnya kita nggak bawa joran ya waktu itu. Iya, harusnya Kalau bawa joran kan walaupun nggak kena, karena itu kan yang dicarinya nggak kena itu. Sembari. Live performance. Live performance ya. Kalau buat orang masih si Ipul yang paling. Karena orang suka karyanya. Bukan yang lain orang nggak suka ya, tapi maksudnya yang lain udah jago. Ini lagi yang lain jago. Ini jujur. Menurut Aing gitu. Jadi kalau mau ngelihat, kalau ketemu Ipul tuh nggak ada tendensi musisi nih gitu. Apa nih? Gue orang kangen Ipul. Dia lagi main hari ini kan pasti. Oh, nggak tahu. Lagi main. Orang Razensky. Oh iya. Sekarang Razensky. Mungkin karena gini ya. Niat banget tapi itu ya. Itu terniat tuh kayaknya tuh live performance terniat. Ya, mungkin karena Mantap tuh. ini ya karena di post pro-nya ada di Urang. Terus audionya enak banget. Kan diulang-ulang terus kan orang editnya kan. Nempel sampai orang benar-benar tahu tuh lagu. Yang dia bawa Ku nadamkan kembali dalam tuh. Oh, sama satu lagi set paling asik tuh. Bukan asik, berkesan buat orang. Eben. Pagi-pagi itu tuh. Eben itu oke tuh. Pagi-pagi langsung oranye gitu warnanya. Oh. Gorengin ketemu Cirans kan. Mantip. Gila. Gitu. Pagi-pagi orang biru, hijau, oranye ini ketemunya. Oke sih. Tapi set Eben oke sih. Low cost banget. Terus dia garuk-garuk bangun tidur. Gitu. Situasi itu yang manusia banget. Maksud orang ternyata lebih cenderung suka yang apa adanya aja. Ya. Karena pasti ada apanya. Ya ada, tiba-tiba kayak Mang Adeo kan, tiba-tiba ada ibu-ibu yang lewat. Terus yang kenal gitu. Doainnya anak saya mau CPNS. Iya Bu. Iya. Kaurang. Iya maksudnya kan jadi banyak yang nggak terduga aja gitu. Iya. Seru kan kayak gitu. Seru. Tapi memang sebetulnya, orang juga sebenarnya suka. Maksudnya yang raw gitu teh. Tapi balik lagi pasti teknis. Di situ kita pembelajaran lah buat kita gitu. Maksudnya prepare-nya teh memang harus bener-bener bikin compact gitu maksudnya teh. Tapi itunya enak banget. Hostnya Prilly gitu misalnya. Prilly sama jadi gitu. Amanda Manopo yang di interview Mang Adeo di pos RW itu. Kenapa Amanda Manopo? Yang ada di kepala orang aja lewat. Baru nikah ya? Oh ya? Ya. Kok jawabannya ya? Ya itu apa namanya? Set orang suka yang raw tuh orang suka. Tapi ya memang pasti challenging. Kayaknya memang harus didukung dengan apa namanya? Prepare. Teknis lah. Teknisnya sih maksudnya. Orang suka sih. Mungkin nanti kameranya atau misalkan mikrofon gitu. Tapi orang oke tuh, orang seneng tuh. Yang kayak kita pakai gitu. boom gitu mic-nya. Jadi ada yang megangin mic di atas kayak kasihan yang megangin. Kayak sinetron. Kayak gini, kan kita kan tetap mau simple kan. Ya sinetron gitu. Ya kita berandai-andai kan berarti udah ada tim pro yang oke gitu. Kasihan dianya tuh. Terus yang yang gini dulu kalau sinetron kan paling dia 3 menit cut selesai. Kita sejam ngomong. Kering kata-kata. Bukan basah lagi. Stalaktit gini kan. Dari basah sampai kering. Basah lama-lama jadi batu, kristal gitu kan. Crystallize itu kayak caramelize. Yoi. Tapi kan cakep gitu kan. Jadi orang nggak usah pegang-pegang mic atau apa, udah ngomong aja. Iya sih. Iya kan. Ini kan kalau ini masih takut kena. Ini aja ini malah dua lagi kan gitu. Kita udah gini sih. Ini udah double chin gembira begini. Besar sih harapannya untuk kita nanti di MTQ tahun depan kali ya. Saya tahu MTQ tahun depan dengan season 2. Lo pengen bintang tamu yang lebih lebih dekat. Nyentrik lah gitunya. Dekat sama, maksudnya walaupun dia nggak dikenal tapi ketika dia ngomong orang merasa relate gitu. Apa sama ibu?
Tah gitu-gitu bapak orang kayak misalnya orang pengen nanya kenapa sih dulu ada kepengen bikin orang gitu. Ya itu jangan terlalu personal lah. Ya enggak maksudnya kan berarti dia kan misalnya nanti kan dia pasti kaget tuh ditanya gitu kan. Bingung kan jawabannya mesti apa kan gitu. Orang pengen reaksi itu aja. Tapi kita bukan di publik. Masalahnya apa itu? Ayo mesti jawab apa ya? Jawab nafsu walaupun nggak salah tapi nggak elok. Iya benar. Iya kan? Jawab apa? Ini Bertahan hidup. template katanya, misalkan gitu. Ya, Ya, template kamu kan aja udah nikah. Kamu kan Iya. emang hadiah dari Allah. Iya kata gak, misalkan ya udah kan template nikah gitu, nikah punya anak, ya udah. Iya. Kamu tuh sebagian dari template aja. Atau enggak kenapa papa nggak memutuskan child free gitu misalnya gitu. Oke, gitu. oke, Kan oke. dia apa child Enggak, free? kenapa orang pengen jawab ya berasa orang. Emang mana bapak aing? Bapak aing kan KDM. Tapi ada orang bingung deh kalau misalnya orang bikin mau Kevin De Bruyne. bukan orang bingung mau nulis KDM Society gitu misalnya gitu sebagai hashtag. Ada nongol tuh KDM Society apa ya KDM Society? Orang cari ternyata pedugem. KDM Society itu maksudnya sebuah grup yang suka rave party. Pegang Dedi aja. Wah, takut takut salah ngomong. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang mau ditanyain? Kalau Kang Dedi. Apa ya? Kan masuk nih, pakai cara kita nih. Atau jangan Kang Dede deh. Enggak, wali kota misalnya gitu. Kang Farhan. Iya, misalnya Banyak kan tuh. Iya, maksudnya apa yang akan kita tanya kalau misalnya ketemu Kang Farhan? Karena gini, karena kan itu kan gubernur ya. Oh, wali kota dulu. Wali kota Pak dulu. RT heula atuh gitu mah. Nah, cocok. Jadi latihan dari itu dulu. Orang latihan PR yang ngomongnya jadi nggak sembarangan. Teh. Gak usah tahu namanya kan? Nggak Harus usah. teh aja langsung. Nama disamarkan. Nama disamarkan. Kecuali kalau mau tahu. Kalau mau tahu nanti aja TW di DM. mau tahu. Aduh, Nah, penuh itu. ya. Bisa kayak gitu. Orang tadi jalan dari sini mau. Kayla cok tanya Kang Bentar. Farhan. Ini. Ah. Jadi orang mau melakukan simulasi nih ya. Kang Farhan. Datang misalnya syuting di sini nih misalnya. Atau di Pendopo deh gitu. Kang, saya dari rumah ke sini kenapa jalannya butut ya? Oh. Teknis-teknis ya? aja, Keluhan bukan ya? bukan keluhan dong, nanya, nggak ngeluh. Kalau ngeluh mah jalan teh butut anjing lah, ternyata ngeluh. Menyampaikan keluhan. Ini mah nanya aja nanya. Kenapa jalannya jelek? Apakah ini teh memang kan orang nggak tahu jawabannya apa kan? Ya, ya. Alasannya Kenapa apa? nggak dilanjutin? Kenapakah ini memangnya? Ya misalnya apakah ini teh memang temanya gitu. Tema kota Bandung. Ditembak. Iya maksudnya gitu kan. Apakah kecoceng itu bisa itu? Kok tahu ya? Kalau kecoceng bukan sama dia kali. Iya mungkin. Orang paling kalau Kang Farhan nanya, orang pernah panggil soalnya. Terus Ya kalau ngomong ketemu mah aing juga pernah iya, ketemu mah. terus kata Tapi cewek, kalau ngobrol, kata cewek orang gini, kamu manggilnya gitu. emang Jadi manggil apa? kieu macet di Ciamplas. Terus? Hujan padang. Orang dihandapin teras Ciamplas. Iya. Pelan-pelan dong, karena di depan Gus setelah Iya. melewati Niagara Falls. Niagara Falls itu kan udah langsung hujan kan. Kang Farhan baru turun. Dari atas. Dari atas. Turun pakai rappling. Gak mungkin terusnya di bawah gitu. Iya. Ya turun pakai tangga maksudnya. Gigirin anak, nggak baru turun, nanti sebelahnya. Anjir, Kang Farhan. Ya nggak salah dong. Itu nggak sopan itu. Kenapa? Ya, Kan bukan ngehina. Eksklamasi aja, mana kaget ketemu idola kan gitu. iya. Lur, Kan dulu aja di kamar dia sempat ada posternya Farhat di sini. Farhan Abbas. Ya enggak. Kalau KDM, Ya, sama lah, pertanyaannya kan kurang lebih kayak gitu-gitu. Apa mau nanya apa coba? Hidupnya dia yang orang nggak tahu kan banyak sebenarnya. Tapi yang membuat orang jadi tertarik juga belum nggak banyak gitu. Maksudnya orang menonton dia kan awalnya gara-garanya, oh dulu sempet waktu dia mau jadi bupati. Salah satu bupati yang peka sama kesenian kan gitu. oh iya benar. Makanya wah ini orang nih oke nih gitu yang mulai apa? Kalau nggak salah kan pohon dikasih sarung tuh Ya, salah satunya kan dari beliau lah idenya gitu, bukan karena apa ritualistik apa segala macam, enggak itu mah estetika aja.
dan lain-lain lah gitu. Kebijakannya juga beberapa orang suka, beberapa orang nggak suka, itu mah wajar aja. Iya. Tapi kalau misalnya orang mau nanya, kurang lebih gini ke KDM pas datang nih, orang bikin simulasi dulu nih, dia datang nih sama siapa tuh, ada anak asuhnya tuh, siapa namanya, yang anak kecil tuh, yang anak angkatnya. Nihiang. Bukan, itu beneran anaknya itu mah, Nihiang. tahu. Ada anak kecil itu yang dikontenin juga. Datang, terus orang mau nanya gini, Kang, punten ini mas saya mau nanya, nyaman nggak disebut gubernur konten? Oh, benar. Benar. Pengen tahu aja, maksudnya mau konten mau enggak, hak dia dong. Iya benar. Iya nggak? Terlepas dari orang, ya orang mau komen mau enggak juga hak orang itu. Tapi nyaman nggak? Karena kayaknya nggak ada yang nanya sama dia nyaman apa enggak gitu. Ari oke. Ari oke. Jadi sebenarnya kipren. Kalaupun gitu ya nggak apa-apa. Iya. Hotline curhat aja kita mas 911.